pergeseran hidup terus lewat sejarah merdeka dengan menyatakan sebagai bangsa Indonesia, sebelumnya di Sumpah Pemuda ya 1928-nya itu bahasa satu bahasa Indonesia, dan kemudian dimerdekakan. Dan jangan lupa sejarah, Soekarno-Hatta nggak berani, mesti diculik dulu ke Rangkas Dengklok oleh pemuda-pemuda. Itu sejarah, nggak bisa dibantah. Nah, dirumuskanlah untuk deklarasi of independence-nya, hari kemerdekaannya, sebenarnya harusnya disebut Piagam Jakarta, karena Piagam Jakarta lahir setelah ada pertengkaran politik pemikiran tentang lahirnya Pancasila, ide-ide dasar Pancasila 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Tapi sejarah membuktikan gagasan Soekarno tidak diterima karena menempatkan Tuhan nomor 5 dalam urutan Pancasila itu. Dibicarakanlah di Jakarta tanggal 22 Juni. Jadi kurang lebih 21 hari atau 3 minggu dibicarakan di Jakarta, melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini sejarah, tak boleh dilupakan. Soekarno sendiri marah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Tetapi anehnya pada 17 Agustus 45-nya tidak disebut. Sementara Haji Agus Salim nggak ada di pertemuan itu, Wahid Hasim, ayah anda Gus Dur, nggak ada di tempat itu, sudah balik ke Jombang. Maka tanggal 18 Agustus 45 Soekarno memerintahkan rapat serius jam 10 pagi. Alhamdulillah ada Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, Ki Bagus Hadikusumo, dialah yang merumuskan. Antara lain, tentu setelah konfirmasi dengan tokoh-tokoh Islam lain, oke, 7 kata syariat Islam dicoret, oke. Tetapi gantinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu konsep dasar sumbangsih dari Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya, kaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sampai hari ini rumusan Pancasila itulah yang dipakai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai hari ini. Lebih detail lagi, sila pertama disebut ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lebih spesifik lagi, di Undang-Undang Dasar 45-nya, pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sampai hari ini masih berlaku. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinan agamanya. Negara menjamin. Pertanyaan seriusnya, kenapa kita mau berislam kok dikondisikan seperti terorisme, kok seperti radikal dan lain sebagainya, yang membuat kita terpojok, yang membuat kita jadi malu, yang membuat kita menjadi merasa alienasi, merasa terasing, merasa terpojokan. Kenapa? Kenapa istilah terorisme hanya dikaitkan dengan Islam? Kita tidak pernah dengar terorisme Kristen, terorisme Buddha, terorisme itu tidak pernah. Padahal kita lihat banyak pembunuhan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka itu. Contohnya di Selandia Baru, orang lagi sholat subuh dibredel dengan senjata api, banyak orang mati dan lain-lain sebagainya. Banyak contoh itu. Itu fakta. Tapi kita yang dituduh. Di Rohingya banyak yang merupakan pembantaian umat Islam oleh kaum muda. Islam amat sangat toleran. Dengan lahirnya surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu hebat tuh Islam. Nggak ada kita ganggu mereka, tapi jangan mereka ganggu kita dong. Kan kamu nggak sembah, kamu pun nggak sembah, dan kamu nggak sembahyang, aku sembah. Tapi kenapa dalam konteks kekinian kita dalam situasi ini? Nah, saya hadir untuk merajut harmonis, bukan untuk menambah pecah belah. Maka maksud saya, generasi ini semua harus kita bangun generasi iman dan takwa kepada Allah dengan pendekatan untuk betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah.